Perkenalkan, nama saya Rosiana ITP, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bengkulu Utara dari SD Negeri 078 Bengkulu Utara. Dan di samping kanan saya yaitu Bapak Yanto SPD, fasilitator, dan di sebelah kiri saya Bapak Saiful Anwar SPD selaku pengajar praktik. Baiklah, langsung saja kita akan kepada materi, yaitu rancangan tindakan aksi nyata. Aksi nyata ini saya lakukan dilatar belakangi oleh murid tidak suka dengan peraturan karena ketika mereka melakukan pelanggaran, mereka akan mendapatkan hukuman yang cenderung mempermalukan dirinya. Berikutnya tujuan aksi nyata. Yang pertama adalah menciptakan murid yang merdeka dengan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur keberhasilan. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dibuat bersama. Yang kedua, murid mampu menerapkan dan melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. 1. Ada kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan sejawat untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru untuk membuat kesepakatan kelas pada kelasnya masing-masing. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari kepala sekolah, guru dan murid agar tindakan yang telah dibuat dapat diterapkan dan dilakukan secara menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini adalah kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 078 Bengkulu Utara beserta Bapak Ibu dan Guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada siang hari ini kita telah diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat berkumpul di ruangan kita ini dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 berbagi praktik baik serta pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak oleh Ibu Rosiana ITP CGP Angkatan 7 Bengkulu Utara. Kedua kalinya salam beserta salam tak bosannya kita limpahkan ke arwah junjungan Nabiullah Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan dan doa beliau jualah kita kembali dapat menikmati alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini dari alam kebolehan. Baik Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 oleh calon guru penggerak Ibu Rosiana ITP. Yang pertama pembukaan. Acara kedua yaitu kata sambutan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 078 Bengkulu Utara. Yang ketiga acara inti, keempat tanya jawab, kelima penutup. Baik Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, untuk membuka dan memulai acara ini, mari bersama-sama kita membuka acara ini dengan membacakan lafaz basmalah dan berdoa bersama-sama agar acara kita ini berjalan sesuai yang kita harapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu kata sambutan. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 078 Bengkulu Utara. Pada Bapak Ahmadi, dipersilakan.
semua. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan berupa kesempatan kenikmatan berupa umur kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka itu mendengarkan diseminasi aksi nyata modul 1.4 itu salah seorang calon atau guru penggerak CGP, Bu Rosyana STP, SPDJR dalam keadaan sehat walafiat. Selawat salam tak lupa mari kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Ibu Rosi yang saya hormati karena calon guru penggerak, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 078 Utara yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan mendengarkan bersama yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang akan disampaikan oleh CGP calon guru penggerak yaitu Ibu Rosyana ITP. Pada siang hari ini kami ucapkan pertama ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan siang ini. Ya mudah-mudahan nanti kita apa yang disampaikan oleh Bu Rosyana dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, saya juga selaku kepala sekolah mengucapkan ribuan terima kasih yang mana pada tahun ini salah seorang guru kita ikut CGP alhamdulillah lulus yaitu Ibu Rosyana ETP. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya Bapak Ibu guru ikut ya. Alhamdulillah juga sudah ada yang lulus, tinggal nanti mengikuti program selanjutnya atau kegiatan selanjutnya ya. Dan pada siang ini mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti oleh Bu Rosyana dapat bermanfaat. Yang pertama bagi Ibu Rosyana sendiri, kedua mungkin bagi Bapak Ibu guru, ketiga mungkin setelahnya bagi sekolah yang setelahnya di SD Negeri 078 Utara ya. Mudah-mudahan ya nanti ya baik mungkin kemarin masih istilahnya ragu-ragu. Nah dengan adanya nanti pemaparan atau diseminasi dari Bu Rosyana, keraguan itu nanti hilang. Kita semangat ya untuk mengikuti atau istilahnya setelah aksi nyata yang disampaikan oleh Bu Rosyana nanti ya. Mudah-mudahan Ibu Guru nanti kita bisa berdoa. Karena apa? Kedepannya ini fungsinya sangat banyak. Kalau dari penjelasan dari Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, insya Allah ya nanti kalau misalnya nggak ada perubahan, calon kepala sekolah, calon pengawas nanti akan diambil dari calon guru penggerak. Ya ini maksudnya, karena itu udah di istilahnya sampaikan ke seluruh wilayah Indonesia. Salah satu calon untuk istilahnya syarat untuk menjadi kepala sekolah teman adalah dari calon guru penggerak atau CGP ya. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, mungkin nanti kita bisa sama-sama mendengarkan pemaparan atau diseminasi dari Ibu Rosyana ITP SPDJR. Kurang lebih mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu. salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada saat pagi hari menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan baik, dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, juga Bapak Ibu Guru, teman-teman sejawat yang pada kesempatan hari ini sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan saya secara pribadi dalam rangka menyampaikan apa yang saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak yang walaupun baru 1/3 modul yang sudah kami jalani, tetapi untuk hari ini saya bersyukur karena kita semua bisa memberikan waktu kita untuk sama-sama belajar apa yang sudah saya dapatkan, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya akan sampaikan itu boleh bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Langsung saja Bapak Ibu,
Guru penggerak adalah sebuah organisasi atau kegiatan yang diberikan untuk setiap guru, yang diberikan bagi kita semua sebenarnya, cuma karena memang perekrutannya bertahap. Jadi kebetulan saya mengikuti kemarin seleksi di angkatan kelima, namun kemudian mengikuti pelatihannya itu di angkatan ketujuh. Jadi ini adalah program dari angkatan 7 Kabupaten Bengkulu Utara. Dan kami sebagai calon guru penggerak punya salam khas ya, yaitu salam dan bahagia. Intinya apa? Ketika kita melakukan kegiatan demi kegiatan, itu bukan menjadi momok yang menakutkan. Kegiatan-kegiatannya itu sebenarnya tidak menjadi beban, tetapi diharapkan setiap guru menjadi guru yang berbahagia di sini ya. Yang selanjutnya, hari ini adalah pemaparan aksi nyata modul 1.4, yaitu berbagi praktik baik dan pengalaman serta pengetahuan selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bengkulu Utara. Pendidikan guru penggerak menggunakan alur merdeka, Bapak Ibu ya. Artinya merdeka itu yang M-nya mulai dari diri, E eksplorasi konsep, R ruang kolaborasi, D demonstrasi kontekstual, E elaborasi pemahaman, K koneksi antar materi, dan yang A adalah aksi nyata. Kalau ini kita tulis datang tepat waktu. Nah, seperti itu keyakinan kelas. Atau tidak boleh menggunakan sepatu tinggi. Bisa diganti dengan kalimat selalu menggunakan sepatu hitam. Jadi keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata yang positif atau kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jangan banyak sekali peraturan yang harus dikerjakan di kelas. Sedikit tapi kalau dilakukan itu lebih efisien. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Untuk apa kita buat peraturan yang tidak bisa dilakukan? Jadi lebih baik kita buat yang kira-kira dapat kita lakukan bersama dengan murid. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Nah, seperti itu tadi, diberikan satu lembar kecil, mereka suruh tulis pendapatnya apa sih dari keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita tinjau ulang. Kira-kira dari keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama dengan anak-anak, ada nggak sih yang tidak bisa dilakukan? Kalau memang tidak bisa dilakukan, kita harus tidak usah diberlakukan sebagai kesepakatan kelas. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Lalu ada lagi tadi materi tentang modul 1.4 itu yang kelima ya, yang keempat, kelima kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir, itu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi semua ini adalah kebutuhan dasar setiap kita, ya. Kita pasti butuh untuk bertahan hidup. Kita juga butuh rasa kasih sayang, butuh rasa diterima oleh lingkungan. Kemudian butuh juga pengakuan atas kemampuan. Artinya apa? Ketika kita mampu melakukan sesuatu, ya kita harus diberi pengakuan supaya apa? Kita tidak timbul rasa rendah diri tadi, menarik diri dari lingkungan. Jadi kita butuh itu. Kemudian kebebasan. Siapa di sini yang tidak butuh kebebasan? Kita semua pasti butuh, bahkan sangat butuh kebebasan ya, kebutuhan
pilihan akan pilihan. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Saya sendiri kalau nggak senang ya gimana? Melengkung terus kan nggak bagus, nanti cepat tua. Jadi harus senang. Nah, di CGP ini ternyata berbeda dari apa yang saya bayangkan dulu. Dulu tuh perasaan saya bisa nggak yang CGP? Kayaknya kalau lihat orang-orang yang sudah masuk ke angkatan yang sudah berjalan kayaknya susah, ternyata tidak. Senang, apalagi kalau pas nanti ada kegiatan lokakarya. Lokakarya itu intinya kita senang-senang bertemu dengan teman, kita main bersama, walaupun nanti pada akhirnya juga ada yang kita kerjakan, tapi itu menyenangkan ya. Kemudian ada materi tentang posisi kontrol. Posisi kontrol, kita sebagai seorang pendidik itu punya posisi kontrol, dan posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, P-nya hilang, ngantuk paling tadi malam. Terus yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Bapak Ibu, kalau kita dalam posisi kontrol yang pertama, pasti anak-anak kita merasa takut ketika melihat kita akan masuk kelas. Kenapa? Karena ketika mereka melakukan kesalahan, yang diingat dalam ingatan mereka pasti aku nanti dihukum sama ibu ini, pasti nanti dihukum. Nah, seperti itu. Ini posisi kontrol sebagai penghukum, diktator, otoriter ya. Kamu sudah melakukan kesalahan, kamu harus dihukum. Itu sebenarnya tidak boleh. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini kadang-kadang kita tahu mereka melakukan kesalahan, misalnya tidak mengerjakan PR. Kita buat mereka, padahal mereka enjoy, apalagi kelas 3B. Nggak mengerjakan PR pun nggak ada rasa bersalah, biasa aja, B aja. Jadi kalau kita sebagai punya posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, pasti kita langsung bilang, kenapa kamu nggak mengerjakan? Kamu nanti nggak dapat nilai, mau nggak naik kelas? Jadi mereka merasa bersalah. Iya ya, merasa bersalah. Kemudian sebagai teman ini sebenarnya bagus ya. Apa yang diharapkan oleh pemerintah itu sebenarnya pendidik itu harus bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, dan bisa menjadi manajer. Teman itu membantu murid. Misalnya ada yang kesusahan atau punya kesulitan dalam belajar, kita menjadi teman, kita tanya kenapa, jadi kita punya solusi untuk mereka. Pemantau juga begitu. Manajer itu bisa memberi solusi ya. Kita mau belajar, Pada di sini saya dari peserta ingin menanyakan sesuatu kepada Ibu Rosi. Yang ingin saya tanyakan di sini kan kita sekarang sudah masuk ke kurikulum Merdeka. Nah, di sini guru penggerak ini dilaksanakan kebetulan berhubungan dengan sudah masuknya kita di kurikulum Merdeka sesuai dengan ini. Tapi kita kan tahu kurikulum ini setiap menteri ganti juga. Nah, bisa jadi apakah nanti CGP ini kalau guru penggerak ini bisa berkesinambungan dengan kurikulum? Menurut Bu Rosi bagaimana? Baiklah Bu Rosi, sebelumnya saya akan menanyakan tentang program guru CGP. Terus yang saya tanyakan, apa perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13 yang mungkin Ibu sekarang melaksanakan kurikulum Merdeka. Itu aja Bu dari saya untuk menanyakan. Terima kasih. Pertanyaannya saya akan mencoba menjawab bagaimana kesinambungan calon guru penggerak selanjutnya, karena kurikulum kan selalu berganti seiring dengan bergantinya menteri, begitu ya. Nah, Bu Amel dan teman-teman semuanya, pokoknya tetap semangat. CGP itu banyak manfaatnya, walaupun saya sendiri belum menuai manfaatnya, tapi saya percaya bahwa program pemerintah yang sudah dijalankan saat ini mempunyai manfaat yang cukup
luar biasa ya. Yang pertama yang saya dapatkan adalah pengetahuan dan pengalaman yang mungkin selama ini belum pernah saya dapatkan walaupun sering mengikuti diklat-diklat keprofesian, tetapi saat ini saya mengikuti program guru penggerak ini sangat bermanfaat sekali. Yang pertama adalah cara pandang saya berubah dari yang dulunya bersikap egois atau sikap saya yang diktator otoriter terhadap anak murid. Sekarang saya sudah mulai berubah perlahan dengan adanya pelatihan guru penggerak yang saya ikuti selama ini. Yang dulunya saya hanya menuntut bahwa murid-murid saya harus memiliki nilai akademik yang bagus, namun sekarang saya tidak menuntut lagi. Karena apa? Kesuksesan anak didik kita itu tidak berpatokan atau tidak ditentukan dengan nilai yang baik, tapi juga ada hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama, yaitu minat dan bakat mereka. Kita bisa kembangkan bakat mereka, bukan hanya sekedar nilai-nilai pengetahuan saja ya. Jadi semangat buat teman-teman semua. Motivasi kita bukan untuk mendapatkan seberapa besar tunjangan yang akan kita terima, tetapi manfaatnya lebih dari itu. Pengalaman yang berharga, kita punya banyak teman, kita punya komunitas yang baru. Kemudian untuk kesinambungannya juga, mungkin saya berharap sih untuk calon guru penggerak atau guru penggerak selanjutnya akan menjadi penggerak praktisi ya. Kita bisa menjadi guru inti atau penggerak di dalam organisasi kita sebagai pendidik. Dan jangan putus asa, jangan melihat bahwa program ini tidak penting. Program ini sangat penting. Jadi tetaplah semangat untuk Bapak Ibu yang belum mendaftar sebagai guru penggerak. Saya percaya kita semua pasti mampu melakukan yang terbaik untuk anak didik kita, dan jangan putus asa ya. Walaupun berganti kurikulum, walaupun berganti menteri dan peraturan dan sebagainya, kita tetap semangat, kita mau menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja Bu Amel yang bisa saya jawab dari pertanyaan Bu Amel. Kalau memang ada teman-teman Acara mengucapkan ribuan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam saya membawakan acara tadi terdapat kesalahan dan kekeliruan. Sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk menutup acara ini, mari bersama-sama kita membacakan lafaz hamdalah. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ini adalah dokumentasi pembuatan kesepakatan kelas yang telah kami lakukan bersama-sama di setiap kelas. Askaria dan Aska, tahukah kalian kenapa kalian Ibu panggil ke sini? Tidak, Bu. Tadi Ibu mendengar bahwa kalian bertengkar di kelas. Apakah itu benar? Ya, Bu. Kenapa kalian bertengkar? Ya, Bu. Karena Aska mengunjuk saya gara-gara saya tidak mendapatkan juara di kelas. Jadinya saya emosi dan saya juga mencoba amputnya, Bu. Nah, kalian bertengkar itu adalah hal yang wajar. Ibu juga pernah bertengkar, Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi apakah kalian tahu bahwa bertengkar tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tahu, Bu. Kalau kalian sudah tahu bahwa bertengkar itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, apakah kalian bersedia untuk memperbaikinya? Iya, Bu. Askaria, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Aska dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Aska, apa yang akan dilakukan? Saya juga akan meminta maaf kepada Askaria, Bu. Baiklah, kalau begitu, Ibu ingin melihat kalian saling meminta maaf dan saling memaafkan. Silakan. Maaf ya, Aska. Ya, saya juga minta maaf. Ya. Terima kasih sudah menonton. Tergerak, bergerak, menggerakkan.